Kita awali dengan informasi pertama. Otoritas Jasa Keuangan OJK menutup operasional PT First Anugrah Karya Wisata alias First Travel. Perusahaan itu juga dilarang menarik dana lagi dari masyarakat. First Travel sebelumnya dilaporkan dalam sejumlah kasus pemberangkatan umroh yang gagal. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menghentikan kegiatan penghimpunan dana oleh First Travel melalui paket promo umroh murah 14,3 juta rupiah. Harga ini jauh lebih rendah dibanding biaya umroh normal antara 21 hingga 22 juta rupiah. Dan menurut OJK, untuk menutupi sisa dana tersebut, First Travel menjaring lagi calon jemaah umroh baru. Sementara itu 22 Mei lalu lebih dari 400 calon jemaah umroh First Travel asal Madura, Jember, dan Sidoarjo terlantar di 3 hotel sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka kembali batal berangkat setelah terlantar selama 10 hari dari janji awal diberangkatkan tanggal 12 dan 13 Mei. Selain di Tangerang, sejumlah calon jemaah umroh dari Biro Perjalanan yang sama di Surabaya juga meminta pengembalian dana karena tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat itu menurut pihak travel, sekitar 300 anggota jemaah umroh dijanjikan diberangkatkan pada 22 Juni. Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy. Teddy, ini pasca ditutup oleh OJK. Apakah operasional First Travel masih berjalan? Dan menurut pantauan Anda, apakah juga ada jemaah yang datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban dari First Travel? Ya, selamat siang Iqbal Kurniadi. Saat ini saya berada di depan gedung GKM Green Tower di Jalan KS Tubun, Jakarta Selatan, tempat di mana First Travel berkantor di lantai 16 yang ada di belakang saya ini. Saya melihat memang tidak ada kegiatan aktivitas perkantoran dari First Travel. Tadi juga kami dapat informasi dari security gedung yang menyatakan bahwa memang tidak ada kegiatan perkantoran di seluruh lantai dari gedung GKM ini, di mana termasuk juga dari kantor First Travel. Tidak ada informasi yang kami dapatkan dari pihak keamanan gedung yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang datang untuk bertemu dengan manajemen First Travel ke gedung ini, karena kebetulan juga operasional kerja dari gedung ini adalah Senin sampai Jumat, begitu juga dengan kantor First Travel di dalam gedung GKM di Jalan KS Tubun, Jakarta Selatan ini, Iqbal. Tapi kalau melihat dari perkembangan dinamika berita yang menyeret perusahaan First Travel ini untuk memberangkatkan jemaah calon umrohnya ini, kita melihat ke belakang bahwa pada 21 Juli 2017, tepatnya hari Jumat pekan ini, di mana Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasinya sudah menyatakan bahwa First Travel diberikan warning atau dilarang untuk kembali menghimpun dana dari salah satu dari 3 konsep pemberangkatan calon jemaah umrohnya. Kita tahu First Travel ini memberangkatkan punya 3 cara keberangkatan untuk memberangkatkan calon jemaah umrohnya. Ada dengan konsep yang pertama menawarkan paket reguler. Ini harganya kalau saya cek tadi di website mereka ada di angka antara 22 hingga 25 juta rupiah. Sementara untuk paket VIP mereka memberangkatkan calon jemaah umroh ini dengan harga yang lebih mahal lagi karena juga paketnya lebih lengkap, ada tur wisata, kemudian harganya antara sampai sebanyak 56 juta rupiah. Untuk paket promo inilah kemudian yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan RI melalui Satgas Waspada Investasi karena paket ini hanya menawarkan dana atau biaya sebesar Rp14.300.000. Ini perbedaan mencolok. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan statement bahwa harga resmi dari pemerintah untuk memberangkatkan calon jemaah umroh ini adalah sekitar angkanya berada di 20 sampai 21 juta rupiah. Kemudian Satgas Waspada Investasi kemarin mengatakan bahwa ada semacam subsidi terselubung yang tidak disebutkan oleh pihak manajemen yang kemudian menyatakan bahwa paket murah ini menjanjikan untuk memberangkatkan para jemaah calon umroh. Mereka memang akan bisa berangkat, tapi dengan subsidi dari calon pendaftar berikutnya. Nah, disinilah kemudian masalah muncul, di mana masalah ini semakin ramai tertundanya keberangkatan para calon jemaah umroh ini. Bukan saja dia baru-baru ini, tapi sudah mulai muncul, Iqbal, sejak awal Januari lalu. Pihak
First Travel sendiri sudah diundang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak OJK dan juga Satgas Waspada Investasi, dan mereka akhirnya sepakat bahwa akan bertanggung jawab tetap memberangkatkan calon jemaah yang sudah terdaftar. Ini ada di angka sekitar 25.000 jemaah calon umroh yang mendaftar di First Travel dan akan kemudian tetap diusahakan berangkat. Tapi dari angka 25.000 itu, Iqbal, ada sekitar 5.000 sampai di bawah 10.000 orang atau sekitar 5.000 sampai 7.000 orang yang kemudian terdata akan meminta pengembalian dana atau refund. Dan OJK memberikan warning, dana refund ini harus bisa dikembalikan ke nasabah dengan tenggat waktu antara 1 sampai 3 bulan. Sementara mereka juga wajib tetap, bagi jemaah yang tidak ingin dananya di-refund, ada kewajiban dari pihak First Travel untuk tetap memberangkatkan calon jemaah umroh ini. Di antara laporannya juga harus dikirim paling lambat September 2017 ini data-data jemaah yang akan diberangkatkan, dan seantara November hingga Desember 2017 First Travel wajib memberangkatkan per bulannya antara 5.000 sampai 7.000 orang. Dan Iqbal, tadi saya sempat menghubungi pihak manajemen tapi tidak mendapatkan jawaban. Saya juga coba menghubungi pihak pengacara tapi sedang berada di luar kota, baru akan kembali tiba di Jakarta pada sore nanti. Kemudian saya mencoba mencari tahu, ternyata banyaknya jemaah calon umroh yang mendaftar di First Travel ini adalah karena juga adanya agen mandiri. Agen mandiri adalah orang-orang yang pernah berangkat melalui First Travel, berangkat secara umroh dan memakai konsep itu tadi yang angkanya murah, Rp14.300.000 paket promo tadi, dan mereka berangkat dengan sukses tanpa ada halangan kendala. Kemudian mereka lah ini agen mandiri ini yang kemudian ikut mempromosikan, merekrut kalau boleh dibilang calon-calon jemaah baru yang akan berangkat melalui First Travel dengan konsep itu tadi yang harganya Rp14.300.000. Saya coba berkomunikasi dengan 2 orang jemaah mandiri dari, maksud saya agen mandiri dari First Travel, namun tidak bersedia disebutkan namanya. Mereka rata-rata mengaku khawatir dengan kasus yang menimpa First Travel ini, di mana mereka mengakui bahwa setelah mendapatkan jemaah dan ada yang jemaahnya belum, orang-orang yang mereka berhasil rekrut ini belum bisa berangkat, mereka akhirnya seperti didesak oleh orang-orang yang sudah mereka rekrut untuk bisa mempertanggungjawabkan apakah mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali ataukah mendapat kepastian juga mereka bisa benar-benar berangkat untuk menikmati perjalanan mereka melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah, dan itu yang menjadi tuntutan mereka. Dan tadi salah satu dari agen mandiri First Travel ini bercerita ke saya bahwa pekan ini, tepatnya hari Jumat kemarin, juga mereka sudah bertemu langsung dengan pihak manajemen di suatu tempat ya, dan manajemen juga menjanjikan, memastikan bahwa mereka tetap akan bertanggung jawab untuk memberangkatkan ataupun juga memberikan kembali dana yang sudah terkumpul. Iqbal. Baik, Teddy, terima kasih. Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia.